Shalom dan salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan. Pada hari ini 10 Juli 2020 bersamaan dengan hari Jumat. Tema firman Tuhan pada hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9 berkata seperti begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hakikatnya semua orang di dunia ini ingin hidup berbahagia dan damai sejahtera. Dan saya yakin saudara juga percaya akan hal ini. Maka itu sebabnya orang-orang yang ada dalam dunia ini berlumba-lumba mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ini dengan harapan cara seperti itu, saudara, mereka berharap mudah-mudahan memperoleh bahagia dan damai di dunia ini. Nah, kalau kita lihat dalam situasi negara kita Malaysia, ya, dari pimpinan atasan kita juga kita lihat mereka berusaha memakmurkan rakyatnya dengan pembangunan ekonomi yang kokoh supaya nanti terciptanya kedamaian. Tetapi kenyataannya, saudara, tidaklah sedemikian, ya? Sebab ekonomi semakin tidak menentu. Ditambah pula kita tahu bahwa dalam 3 bulan ini telah berlaku masalah pandemik COVID-19, dan yang terbaru pula yang terjadi adalah bencana alam, musibah banjir, dan lain-lain lagi. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu-satunya damai yang ada di dunia ini, yaitu yang kita tahu hanyalah di dalam Tuhan, ya. Sebab di luar Tuhan tidak ada damai dan bahagia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita perlu tahu dan belajar tentang istilah damai seperti yang tertulis dalam pembacaan kita pada hari ini dalam ayat ke-9 di sana, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, definisi yang pertama itu definisi damai, ya. Dalam bahasa Ibrani, kata damai ini ya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu shalom, yang berarti keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Maka itu sebabnya kalau kita jumpa teman-teman di jalan atau sebagai pembuka kata, selalunya kita ungkapkan shalom. Sebab itu berarti kita seolah sedang menyatakan kata berkat kepada saudara-saudari kita yang seiman. Yang kedua adalah sumber damai, ya. Sumber damai. Nah, kita tahu bahwa sumber damai adalah daripada Tuhan Allah saja, ya, daripada Allah saja. Segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu datangnya daripada Allah. Makanya ada tertulis dalam Alkitab berkata seperti begini. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Itu kalau kita lihat dalam Roma 15 ayat 33. Nah, dan selain daripada itu, saudara, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama PL yang selalu kita dengar dan selalu digunakan pakai dalam doa pemberkatan, kalau kita lihat dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 di sana berkata seperti demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi artinya, saudara, dari mana datang ataupun sumber damai itu? Daripada Tuhan Allah kita, ya. Sumber damai
bagi dunia ini adalah Tuhan Allah itu sendiri. Hal yang ketiga adalah hilangnya damai. Saudaraku, kira-kira apa akan terjadi jikalau damai itu hilang dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka, maka telah terkacaukan keselarasan yang semula sempurna dalam alam penciptaan. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 di sana, manusia telah rusak hubungan rukun yang sebelumnya mereka miliki dengan Allah. Setelah hubungan mereka rusak, mereka bersembunyi ketika dikunjungi oleh Tuhan. Hubungan rumah tangga mereka, Adam dan Hawa, juga terganggu. Mereka keduanya saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain. Ya. Terjadi masalah, bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu boleh berlaku. Demikian juga lah halnya di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Jika damai itu hilang dalam hidup kita, ya saudaraku, maka hidup kita tidak akan lagi aman. Ya. Hidup kita tidak akan lagi tenang. Tidak lagi kesejahteraan. Bahkan berbagai macam perbalahan terjadi dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga kita umumnya. Maka itu pentingnya kedamaian, kesejahteraan itu, dan selalu terpancar di dalam kehidupan kita, supaya kita disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan kalau kita lihat dalam ujung ayat 9 sana. Dan supaya nantinya juga kita akan hidup berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana respon kita akan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku? Yaitu mari kita memiliki damai, kesejahteraan di dalam hati kita. Shalom itu di dalam kehidupan kita. Sebab orang yang memiliki damai dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam dirinya, bukan saja ia hidup berbahagia, tetapi ia akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini, saya ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya, sehingga Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tetaplah dirimu hidup senantiasa berbahagia, tetaplah hidupmu dalam damai sejahtera, shalom di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Shalom dan puji Tuhan.